kisah Nabi. Kisah Nabi apa aja? Oh, iya ada yang nanyain boleh pakai dalil nggak? Kalau pakai dalil nanti dia ceramah. Iya. Terus enggak aku mau ikut. Boleh pakai dalil dulu. Kita Wah, pakai juga nggak apa-apa lah, barangkali kan dia. nanti Ya tapi ininya tuh mendong jadi ya kecuali apa? kecuali ada misalnya Penyampaian tergantung kecuali penyampaian. ceritanya lagi turun wahyu mungkin bisa ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Kaifa halukunna ayyuhal akhwat ayyatuhal akhwat? Alhamdulillah ya khair wa nahnu fi hadhihi al-fursah jama'ana Allahu fi sihah wal afiyah alhamdulillah ba'da Idul Fitri wa aqulu ad'u Allah ta'ala taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa nahnu naqulu ilaikum minal a'idina wal faizin wa narjullaha ta'ala ba'da Idul Fitri a'ta ilaina al-istiqamah fi amali Ramadan. Ya. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita di bulan Ramadan kemarin dan semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian dan sukses menghadapi ujian-ujian kehidupan ini dan bisa diberi keistiqomahan melanjutkan amaliyah Ramadan. Wa darsunal an fi ayati safhah ad-darsul khamis as-safhah as-sabi'ah wa 27 ya. Hayya nabtadi bi qauli basmalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini walaupun ngantuknya kok sekarang ya padahal ada enggak kurang tidur, cuma kata orang Manaon jet lag gitu ya. Dari hari Senin sampai hari Kamis di Jogja, datang ke sini jam 9 malam lah, malam Jumat. Langsung Jumatnya beraktivitas jadi tapi masih disertai ngantuk-ngantuk. Mengikuti pelatihan desain pembelajaran, desain komunikasi pembelajaran. Jadi visual, desain komunikasi pembelajaran visual. Kalau tema Risa udah biasa lah ya. Kayak bikin Canva untuk pembelajaran, baik e-flyer, banner, terus presentasi berbicara, terus word wall, kayak games edukatif ya buat anak-anak baik dari TK maupun SMA itu kan bisa digunakan. Jadi pembelajaran di masa kini memang harus mengikuti zaman dalam arti sumber belajar dan metode belajar apa yang cocok. Walaupun bahasa Arab ini tetap menggunakan kitab ya, tapi kitabnya sekarang juga sudah adaptif, ada yang pakai PDF gitu kan. Kemudian kalau dulu pembelajaran di sebuah halakoh tidak bisa diakses oleh kecuali oleh yang duduk di situ. Kalau sekarang kan ini misalnya live streaming YouTube ya, kalau yang mau akses kan bisa akses. Itu yang sekarang. Entah 10-20 tahun yang akan datang mau apa lagi nih yang terjadi gitu ya. Cuma kalau sudah ingat bahwa dunia ini tidak akan lebih dari 1.500 tahun, jadi suka rada sieun juga gitu. Sekarang sudah 1443, berarti usia dunia tinggal 57 tahun lagi. Nah 57 tahun itu Una anak Umi yang bungsu, berarti dia usia 68 tahun. Ya, semoga Allah selamatkan ya generasi kita, anak cucu kita dari segala kecelakaan baik dunia maupun akhirat.
Dan diantaranya adalah dengan kita saling mengingatkan ya bahwa kita ini akan pulang, kita ini ingin pulang dalam keadaan membawa bekal. Di antara bekalnya adalah melaksanakan amal soleh, yang amal soleh tersebut berdasarkan pedoman dari Allah dan Rasulnya. Yang pedoman Allah dan Rasulnya tersebut yang utamanya adalah Al-Quran, yang notabene Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka berarti pondasi dari amal soleh yang benar itu diantaranya diawali dari pemahaman kebahasa Araban ya, karena bahasa Arab itu adalah sebagai bahasa yang di dalamnya diungkapkan berbagai perintah, berbagai larangan. Itu jadi tujuannya ya. Jadi kita belajar bahasa Arab tidak karena kita mau ngajar bahasa Arab atau mau pergi ke Arab, tapi betul-betul orientasi ukhrawi, bahwa bahasa Arab ini ingin sekali diorientasikan pada amal soleh yang betul-betul didasari karena teks yang benar, kemudian pemahaman konteks dari sebuah teks yang benar. Hayya bina nastamir ila ad-darsil khamis, pelajaran yang ke-5. Tafadhal iqra'i Teh Dini, Teh Elin sama Teh Siti, mangga. Sa'id wa Yasir. Ada Ali juga ya. Ali, Teh Bella ya. Ya, Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. Ya, Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktab. Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru ammarin? Aina daftaru ammarin? Huwa ala maktabi. Huwa ala maktabi al-madros al-mudarisun. Ada al-mudarisi. Mudaris. Qalamu man hadza ya Aliyun? Hadza qalamu al-mudarris. Aina hakibatul mudarrisi? Ya tahta al-maktab. Iya, coba Teh Marisa, Mama Agni. Benar Mama Agni ya? Mama Gaida sama Mama Diva, mangga. Akitabu. Akitabu Muhammadin hadza. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Wa alal maktabi hunaka. Aina daftar ammarin? Wa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Ali. Hadza qalamu al-mudarris. Aina haqibatul mudarrisi? Iya, tahta al-maktabi. Ya. Coba apa konsep yang ibu-ibu dapat, yang teteh-teteh dapat dari sini? Ya, kita sama-sama ulang dulu bacanya biar enak ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Tafadhal. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina
Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktab hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Taknya tidak panjang. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Qalamu man hadha ya Ali. 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 Hadha qalamu al-mudarrisi. Hadha qalamu al-mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Iya, begitu ya membacanya. Kurang lebih seperti itu. A artinya apakah? Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Ya, jadi apa kira-kira artinya? Apakah kitab Muhammad? Apakah Muhammad ini ya? Apakah bukunya Muhammad? Buku ini. Apakah ini buku Muhammad ya Yasir? Bukunya Muhammad. Yasir ini buku Muhammad bukan? Ya. Nah, jadi buku Muhammad ini atau ini buku Muhammad? Ini buku Muhammad. Kenapa hartanya tidak di depan ya? Ya, jadi apakah buku Muhammad tuh ini? Gitu. Ya. Jadi cari beda ya, sedikit beda ya maknanya ketika apakah ini buku Muhammad, itu berarti versusnya kalau jawabannya bukan, nanti jawabannya bukan, ini buku Khalid kayak gitu. Tapi kalau Akitabu Muhammadin hadza, buku Muhammad tuh yang ini ya, bukan yang itu. Jadi versusnya buku lain kan? Ya kan? Kalau hadzanya di depan, versusnya nama orangnya yang nanti akan ganti. Ya. Tapi kalau hadzanya di belakang, versusnya buku yang lain. Gitu kan? Apakah ini buku Muhammad? Apakah ini buku Muhammad? Dengan apakah buku Muhammad tuh yang ini? Gitu ya. Apakah ini buku Muhammad? Jawabannya bisa iya, itu buku Muhammad. Atau jawabannya bisa iya, bukan, itu buku Khalid. Tapi kalau apakah buku Muhammad tuh yang ini? Jawabannya iya, yang itu. Atau bukan, yang ini, gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya hampir sama, cuma kalau dalam bahasa Indonesianya gitu ya, dalam bahasa Indonesianya mungkin seperti itu. Tapi kalau di sini bermaksudnya itu adalah untuk menerangkan tentang dua kata yang digabung tapi maknanya itu satu, yaitu apa? Kitabu Muhammad, itu satu kata. Satu kata maksudnya satu makna, ya. Satu makna kata. Akitabu Muhammadin hadza. Apakah kitab Muhammad ini? Jawabannya la, hadza kitabu Hamid. Jadi titik tekannya itu bukan pada Hamid tapi pada kitab. Ya. Bukan pada Muhammad tapi pada kitab. Apakah buku Muhammad tuh yang ini, wahai Yasir? Bukan, ini buku Hamid. Berarti yang tadi saya jelaskan itu sebetulnya hanya titik tekan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab mah sama saja pertanyaannya, misalnya gini, ahadza kitabu Muhammadin? Sama saja dengan akitabu Muhammadin hadza, sama ya. Sama, jawabannya itu bisa la hadza kitabu Hamidin.
Aina kitabu Muhammad, terus buku Muhammad di mana dong? Gitu. Huwa alal maktabi hunaka. Kitab itu ada di atas meja. Di mana? Di sana. Hunaka itu di sana. Aina daftaru Ammarin. Di mana buku tulis Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Buku Ammar ada di atas meja guru. Nah, ini ada meja guru. Titik tekannya pada apa? Ketika ada kata meja guru, yang dalam pikiran kitanya gurunya atau mejanya? Meja. Tapi meja tersebut lebih khusus lagi, yaitu meja siapa? Meja guru. Identik ataupun satu konsep dengan Kitabu Muhammad. Yang lagi ditanyakan buku atau Muhammadnya? Buku. Tapi buku punya Muhammad. Gitu. Kemudian huwa ala qalamu man hadza ya Ali. Pulpen siapa ini wahai Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Ini adalah pulpen guru. Aina hakibatul mudarrisi. Di mana tas guru? Hiya tahta maktabi. Dia di bawah meja. Di bawah meja. Nah, jadi dalam hal ini Ad-Darsul Khamis ini mempelajari tentang yang namanya, ada yang tahu? Idhofat, iya, atau mudhof ilaih. Kalau bahasa Indonesianya kata majemuk. Ya. Misalnya kata majemuk itu apa? Meja guru, gitu kan? Terus apa lagi tadi teh? Tulis. Buku tulis mah satu kata kalau bahasa Indonesia. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu buku tulis, tapi kalau di bahasa Arab buku tulis itu satu kata. Jadi artinya idhofat itu adalah dua kata yang digabung untuk menunjukkan satu kata. Iya, satu kata. Meja guru. Bukan ini meja, ini guru, bukan. Tapi meja Pak Guru. Kemudian tas Pak Guru. Kemudian buku Muhammad. Nah, itu kan dua kata akan tetapi satu makna, yaitu maknanya meja Pak Guru, tas Pak Guru, gitu. Kemudian buku tulis Ammar, buku Muhammad, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan idhofat. Idhofat itu di dalamnya ada mudhof, gitu, dan mudhof ilaihi. Idhofat itu bahasa Indonesianya mah penyandaran, gitu ya, penyandaran. Mudhof itu adalah yang disandari, mudhof ilaih yang bersandar kepada yang disandari. Ini yang disandari, ini yang disandarkan, gitu. Berarti beda sama yang bersandar ya, Bi? Ya, bersandar itu kan pada. Kalau ini berarti yang ini yang bersandar. Kalau tempat menyandarnya apa? Makanya ini kalau ingin membedakan yang disandari.
Nah, ini yang bersandar atau yang disandarkan. Jadi yang utamanya apa? Mudhof atau mudhof ilaih? Yang disandari. Iya, ini. Mudah. Iya, jadi kita mau ngobrolin guru atau mau ngobrolin buku? Nah, Buku. mau ngobrolin buku, maka sebutkan dulu buku. Nah, buku. Ini yang utamanya kita lihat buku. Ini buku. Buku siapa ini? Ya, buku anak. Kitabul Walad. Nah, itu pakainya adalah idhofat. Ini buku siapa? Buku Ahmad. Ini buku siapa? Buku Muhammad. Ini buku siapa? Buku siswa. Ini buku siapa? Buku saya. Buku saya pun termasuk idhofat. Ini buku siapa? Bukumu. Tapi kita jangan dulu mudhof ilaihnya yang domir. Kita yang dohir dulu. Gitu. Ini apa namanya? Saung apa? Saung ngaji. Itu pakainya nanti susunannya susunan mudhof ilaih. Gitu. Beda dengan buku kuning. Buku kuning. Ya, apakah buku kuning itu kuningnya disandarkan pada buku? Bukan, tapi kuning itu menerangkan, menyipati tentang buku. Itu beda lagi, nanti jangan idhofat bentuknya. Ya. Ibu-ibu kan kemarin ceritanya kita sudah belajar. Kenapa sih ngomonginnya kayak gitu sih Umi teh? Iya, kan artinya ketika kita mau bicara itu kan kalimat. Kalimat itu disusun dari kata-kata. Kemarin dari bab 1 sampai dengan bab 4 kita bicaranya adalah tentang kata-kata bersendiri. Ya kan? Kata-kata yang bersendiri. Misalnya rumah, gitu. Kemudian apa? Guru. Terus apa lagi? Toilet. Terus apa lagi yang sudah kita tahu? Apel. Ya. Nah, kalau dalam bicara itu kan kita nggak bisa kata-kata doang. Ini apel, ini rumah, ini Muhammad. Ada kalanya kita kan butuh beberapa kata digabung. Ini rumah Muhammad, kumaha ngomongnya, gitu. Nah, ini buku kuning, gimana bicaranya? Itu diatur pada gabungan kata. Jadi sekarang kita sudah ngobrol gabungan kata. Kalau kemarin kan baru kata bersendiri. Ketika ada gabungan pun gabungannya dengan huruf jar kan. Nah, pertama gabungan kata yang kita sudah pahami adalah huruf jar. Ini rumah, tapi saya ingin bilang saya di rumah. Maka bagaimana konsekuensinya? Itu rumah jadi majrur. Nah, gitu kan? Itu rumah jadi majrur. Kalau rumahnya tidak dimasuki huruf jar, al baitu. Tapi ketika dimasuki huruf jar, fil baiti. Nah, sekarang kita membahas idhofat karena ada konsekuensi dari dua kata yang digabung. Gitu. Contoh, dua kata yang digabung pada huruf jar, kata yang keduanya jadi majrur. Nah, sekarang bagaimana apabila yang digabungnya itu bukan huruf jar, tapi dua kata yang dua-duanya sama-sama kata benda. Rumah, guru. Rumah kata benda, guru kata benda. Kemudian buku siswa, buku kata benda, siswa kata benda. Nah, itu gimana cara menggabungkannya? Terus konsekuensi dari penggabungan itu, gitu maksudnya. Ya. Sehingga kenapa kita membahas idhofat itu? Karena ada konsekuensi, ada dampak dari penggabungan itu. Tidak asal kata dikumpulkan jadi kalimat, tidak. Tapi bahasa Arab itu ada perubahan-perubahan harkat yang kemudian menjadi konsekuensi dari penggabungan kata. Ya, kita sekarang belajar untuk menelaah. Oh, jadi konsekuensi kalau dua kata digabung tuh harkat berubah, misalnya ya. Kemarin-kemarin kita taunya Muhammadun, sekarang kok jadi Muhammadin. Kemarin-kemarin kita taunya adalah Ammarun, sekarang jadi Ammarin.
Kemarin kita tahunya al-mudarrisu, sekarang jadi al-mudarrisi. Kemarin tahu al-mudarrisu itu jadi al-mudarrisi, tapi karena didahului huruf jar. Sekarang nggak didahului huruf jar, jadi al-mudarrisi juga nih, gitu kan? Nah, itu yang diharapkan bisa diteliti dari ad-darsul khamis ini. Tamarin ajib 'anil as'ilah al-atiyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Coba. Ain, ini pemahaman bacaan dulu, belum ke qawaid. Kalau yang tadi saya sampaikan itu qawaid structure ya. Sekarang ke wacananya dulu. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi. Iya, hunaka. Di mana buku Muhammad? Jadi bacanya bagaimana? Aina kitabu Muhammadin. Jadi bukan kitabun ya. Nah, itu. Kemarin kita taunya kitabun atau al-kitabu atau fil kitabi. Sekarang mah kitabu. Bukan kitabun, bukan al-kitabu, bukan al-kitabi, tapi jadi kitabu. Kalau bun salah nggak? Salah, karena dia digabung dengan Muhammad. Kemarin kita taunya Muhammadun, sekarang jadi Muhammadin, padahal tidak ada huruf jar. Gitu ya, tambahan pengetahuannya. Yang kedua, ya gitu, kita nanti main-maininnya kayak gitu. Makanya bahasa Arab itu membuat kita berhati-hati dalam bicara sebetulnya ya. Andai saja ini dijadikan sebagai filsafat sebagai konsep dalam kita berbicara, ya Allah, boro-boro mau ngomong 100 kata, mau ngomong ujung kata saja satu suku kata, harus mikir ini teh bu, bakbi gitu loh ya. Nah, makanya katanya ya perempuan itu kebiasaannya ngomong dulu baru mikir. Nah, kalau mahasiswa bahasa Arab RBU mah mikir dulu baru ngomong. Sehingga ya insya Allah mudah-mudahan tidak banyak dosa yang kepleset dari obrolan. Iya sih, kalau mau ngomong bahasa Arab mikirnya meni lama, tapi hari udah ngobrol bahasa Indonesia, bahasa Sunda mah anggar tahu-tahu nyakitin orang. Astagfirullah ya. Mudah-mudahan kita berhati-hati ya, jadi ngobrol bahasa Indonesia oke, ayeuna nama dianggapnya bahasa Arab yang harus dipikirin ujungna naon gitu. An-namrah as-saniyah aina kitabu Ammarin. Oke, jawabannya huwa ala maktabi al-mudarrisi. Baik. Hasanan asalisah. Baca coba. Hakibah tuh al-mudarrisi. Iya, jawabannya hiya tahta al-maktabi. Ya, coba dibaca dari Teh Elin sama Sada Siti nomor 1. Nah, enggak. Yang alif lam tuh. Hiya tahta itu dibacanya hiya tahtal maktabi apa hiya tahta al-maktabi? Boleh dua-duanya. Oh, boleh. Iya. Boleh dua-duanya. Tergantung sukanya. Iya, tergantung sukanya. Yang penting jangan gini, hiya tahtal terus bernafas maktabi. Itu mah tahtal. Hiya tahtal maktab. Hiya tahtal maktabi. Nah, kadang kita kan gitu. Nah, di mana buku ya? Di atas meja. Jadi kita hiya tahtal maktabi. Nah, itu nggak boleh, lebih baik gini, hiya tahta al maktabi ya. Jadi artinya kita kata yang di depan kan belum kepikir ya, jangan dulu di bawah alif lamnya gitu ya. Iya, siapa tahu alif lam samsiah gitu, betul. Atau siapa tahu nggak usah pakai alif lam gitu kan,
Makanya jangan dulu tahtal. Itu kan kebiasaan orang Indonesia. Namanya Abdul Ghafur, jadi Abdul. Eta teh nu ujungna teh itu teh kata nu depan. Siapa tahu Abdus Syakur gitu kan, nggak usah Abdus gitu. Jadi Abdu aja dulu, tahta aja dulu. Itu mencirikan bahwa kita mengetahui bahwa katanya itu tahta bukan tahtal. Katanya itu abdu bukan abdul gitu. Abdul mah orang bahasa Sunda, orang Sunda Abdul. Gitu. Ya coba teh ada lagi yang dakun as-sual al-asilah, ada lagi pertanyaan? Ya coba teh Elin jarribi al-ula ma'a Ustazah Siti. Aina kitabu Muhammadin? Iya, jawab ajib Ustazah Siti. Huwa alal maktabi hunaka. Iya, sama. Iya. Aina kitabu Ammarin? Huwa ala maktabi al-mudarisi. Aina hakibatul mudarrisi? Huwa tahta al-maktabi. Iya. 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 Hakibah itu arti domirnya iya. Iya, tahta al-maktabi. Ya. Adif. Tuh, adif tuh sandarkan. Adif sandarkan. Al kalimah kata. Yang al-ula yang pertama. Ila saniyah kepada yang kedua. Ini yang disandarkan teh yang mana? Berarti keliru ya Umi tadi ya. Yang disandarkan itu kata yang pertama kepada yang kedua. Jadi tempat bersandarnya itu adalah yang kedua. Tetap yang utamanya ini. Tapi berarti ini yang disandarkan. Yang disandari. Gitu. Bukunya. Iya. Jadi bukunya. Buku siapa gitu. Yang disandari. Ya. Gunanya kita mengetahui yang disandari dan yang disandarkan apa maksudnya? Gini aja, kita mau ngobrol tuh tentang apa, apanya itu apa siapa. Yang utamanya kan apanya kan? Iya, itu. Yang utamanya itu adalah apanya. Nah, yang utama itu yang bersandar atau yang disandar? Ya pokoknya mah yang utama nah itu. Cuma memang bahasa ininya adalah idofat. Idofat itu sandaran. Ya. Yang disandari ya kata pertama tuh. Yang disandarkan. Iya, yang disandarkan. Iya, kepada siapa? Kan buku itu berarti buku itu nanti disandarkan, buku itu dikaitkan, buku itu disambungkan, gitu ya. Buku itu kan bisa buku guru, bisa buku siapa, gitu. Ya, contoh adalah ini yang utamanya ada kitab, cuma kitabnya itu kitab siapa? Kitab Muhammad. Gitu. Jadi, kalau kita mau bicara kitab Muhammad, bahasanya apa? Kalau kita mau ngobrol ini buku Muhammad, berarti bahasanya apa? Kitabu Muhammadin. Kan tadinya kitabun dan Muhammadun. Yo. Jadi ketika sudah disandarkan jadi kitabu Muhammadin. Contoh, pulpen bahasa Arabnya apa? Kolamun. Kolamun itu artinya pulpen. Kita mau ngomong pulpen Hamid. Hamid bahasa Arabnya apa? Hamidun. Nah, pulpen Hamid itu bukan kolamun Hamidun. Gitu. Itu mah masing-masing. Ini pulpen, ini Hamid. Itu kolamun Muhammadun. Kolamun Hamidun. Tapi ini mah pulpen Hamid. Iya,
Ya, dari Teh Elin. Qalamun dan Hamidun. Qalamu hamidun. Iya, Sada Siti lanjut. Baitu Abbasin. Iya, lanjut. Istamiri. Sada Bella. Iya, lanjut. Istamiri Teh Marisa. Saidin. Iya, diulang. Iya. Saidin. Sekali lagi lah, pengen langsung jadi. Daftaru Saidin. Iya, sahih. Tafadhal Mama Gaida. Mindiru Yasirin. Iya. Qamisu Ammarin. Iya, Nenek. Sariru Khalidin. Iya, Summa. Teh Siti, Teh Elin. Maktabu al-mudarris. Iya, nah sekarang kata keduanya ada apanya? Ada alif. Ada alif lamnya. Gitu. Kenapa ada alif lamnya? Karena bukan nama orang. Ya, kenapa bukan nama orang harus ada alif lamnya? Karena yang disandarkan itu pasti khusus. Ya, yang disandarkan itu, yang tempat bersandar itu pasti khusus. Contoh gini, ketika kita mau nanya, ini buku, ini kan buku masih umum, gak tahu buku siapa. Yang membuat khususnya itu adalah setelah kata buku ini. Ya kan? Nah, rumah itu umum apa khusus? Umum. Yang membuat khusus adalah kata setelah kata rumah. Apakah ini rumah baru atau rumah lama, atau rumah bupati, atau rumah RT. Nah, jadi yang khusus itu adalah kata sesudah kata rumah. Ya, kemarin sudah disampaikan bahwa khusus itu satu, nama. Yang kedua, kata benda yang beralif lam, ya. Nah, jadi kalau nama Lia, walaupun nggak ada alif dan lamnya udah khusus, lihatnya nu mana. Gitu, udah khusus. Gitu. Nah, kemudian yang khusus itu bisa jadi bukan nama tapi beralif lam. Kan alif lam itu artinya apa? Itu. Alkitabu, buku itu. Al-qalamu, pulpen itu. Nah, jadi sekarang kita kelompok yang kedua adalah kata yang khususnya itu atau ma'rifatnya itu dengan alif dan lam. Kalau yang pertama tadi dengan nama gitu. Nama apa saja itu khusus, nama kota, nama orang, ya. Makanya tidak boleh Makkah itu dikasih nama, dikasih alif lam karena Makkahnya udah khusus. Gitu. Udah khusus Makkahnya. Kemudian Majalengka, nggak usah pakai alif lam, udah khusus. Iya, pasti Majalengka tuh ya itu, gitu. Min ayana anta, ana minal Majalengka, itu keliru. Kita misalnya di Cikalong. Di Indonesia tuh banyak nama Cikalong. Iya. Nah, Cikalongnya itu pasti khusus. Nanti ada menerangkan Cikalongnya yang khususnya di mana. Gitu. Paling orang nanya lagi. Misalnya gini, Siti, kan nama Siti banyak. Gitu. Ayeuna Siti, Ayatu Siti. Nah, barulah kemudian nanti di belakangnya ada penjelaskan lagi. Ya, tapi kita juga sering begitu kan, nama orang itu udah khusus, tapi banyak yang bernama tersebut. Makanya mengapa di Arab itu selalu kalau nama orang itu suka dibawa binnya. Sampai binnya tuh sampai ke Nabi Adam ibaratnya, gitu. So, kan ada nama kakeknya Abdullah, cucunya juga Abdullah. Tapi Abdullah yang mana? Gitu. Ya, apakah Abdullah bin Abdul Muthalib ataukah Abdullah bin, ada cucu Rasulullah kan yang namanya Abdullah bukan? Kurang tahu ini sejarahnya nih. Gitu. Ada Ibrahim misalnya,
Ibrahim itu kakeknya Ibrahim, cucunya juga Ibrahim, tidak sedikit itu yang di Arab tuh seperti itu. Di kita mah nggak ada ya. Misalnya Nina namanya Lia, cucu lagi Lia deh gitu, nggak ada. Jarang lah gitu. Nama belakang ya. Iya, ya, paling nama belakang itu mah justru. Jadi kalau misalnya ini Nama panggilan. bukan, itu asli banyak itu di Arab itu. Nama itu karena cintanya. Jadi gini, misalnya Umi punya anak Vicky itu punya anak perempuan, karena cintanya Vicky pada mamahnya, dia kasih nama anaknya juga Lia. Banyak itu yang begitu. Nah, maka khususnya itu nanti dengan binnya. Kayak misalnya Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud gitu. Ada Abdullah bin itu, makanya sok dibawa aja itu bin-binnya tuh. Kalau di Arab tuh ada apa? Ada marga gitu gimana? Iya itu marga. Marga tuh maksudnya nama bapak, nama ibu. Misalnya alatas atau hak atau Enggak, kalau di Arab mah bapak. Iya, di Arab mah bapak, walaupun walau yang disebut marga itu nanti ke depannya itu akan ada, itu namanya silsilah. Gitu seperti Adnan misalnya kan, Rasulullah dengan istrinya itu kan kalau bahasa alatas tadi marga ya satu marga. Tapi marga itu tidak dibawa. Yang dibawa itu adalah bapaknya. Cuma nanti ketika bapaknya dikaitkan dengan bapaknya dikaitkan dengan bapaknya, akan nyambung nanti ke sebuah marga, mungkin gitu ya. Marga dalam Islam semuanya marga Adam gitu loh. Tapi kan Adam tara dibawa, yang dibawanya itu adalah ayahnya gitu. Kenapa yang dibawa ayahnya? Supaya kita mengetahui nanti soal mahram, soal hak waris. Kalau marga mah terlalu jauh, bisa jadi sudah kepotong oleh penghalang menerima waris gitu. Jadi nggak usah dibawa-bawa. Tapi kalau mau dibawa-bawa secara silsilah bahwa itu keturunan mulia, dalam beberapa konteks keperluan suka dibawa-bawa gitu. Tapi yang nempel terus kemana-mana mah bapak gitu. Sok nama Abdullah bin Mas'ud itu binnya tuh dibawa-bawa. Umar, misalnya Abdullah bin Umar itu, Umar bin Khattab itu dibawa semua. Umar mana? Umar bin Khattab kan, Umar teh ada ya banyak kan, Umar bin Khattab, Umar bin Yasir, Umar bin apa gitu. Nah itu makanya nempel. Makanya kenapa tidak panjang-panjang nama orang Arab mah, karena panjangnya oleh nama bapak nanti gitu. Siapa dia? Umar. Aina Umar? Umar bin Khattab, Umar bin Yasir, Umar bin banyak lagi ya. Itu Ali. Ali jarang kita menyebutkan Ali sendirian. Kita sebutnya Ali bin Abi Thalib. Gitu. Ali bin Abi Thalib. Terus Utsman, selalu kita bilangnya Utsman bin Affan kalau soal sahabat, karena nanti ada Utsman yang lain. Kabayang kalau nama kitanya itu panjang. Ya. Kalau nama kitanya jam sabar gitu, ini udah ditelepon. Tidak terasa ya waktunya, ini udah harusnya di tempat lain, tapi biarin. Gitu ya. Jadi bincang-bincang tentang bahasa Arab, nanti kita akan dapat budayanya. Tapi budayanya itu kaitannya dengan agamanya kental gitu. Nanti akan kaitannya dengan kita muhrim, dengan tahu nama bapaknya kita jadi tahu bahwa oh dia muhrim saya gitu. Oh dia berarti berhak menerima waris dari saya. Oh berarti dia wali saya. Jadi dengan nama bapaknya itu kemana-kemananya tuh akan menjadi utama. Tidak semata-mata budaya kita mempelajari budaya Arab atau bahasa Arab, tapi kaitannya nanti dengan pemahaman hukum. Iya, dengan pemahaman hukum. Kita tidak belajar mawaris atau tidak belajar faraid, dengan mengetahui nama seseorang itu bisa kemudian mencerminkan gitu. Ya. Kalau tidak salah mah nama anak Rasulullah ada yang namanya
Iya, jadi nama Abdullah itu memang paling disukai, jadi banyak dipakai, ya, banyak dipakai. Umi paling nol nih soal sejarah, sok lah lupa. Abdullah Ibrahim. Putra putri Nabi ada 7 Nah, ada Ibrahim kan? Laki-laki 4 perempuan. Iya. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nah, ada Abdullah. Tapi Abdullahnya Abdullah bin Muhammad, bukan Abdullah bin Abdul Muthalib. Gitu, cintanya Rasulullah kepada ayahnya sampai putranya juga bernama Abdullah. Boleh itu. Oh. Kalau di Arab itu banyak nama panggilan atau nama kunyah ya. Nah. Jadi kita nggak tahu nama aslinya kadang kan Nah. nama aslinya siapa. Nah. Gitu ya. Nah. Sejarah itu. Nah. Abu Hurairah. Oh, ya Abu Hurairah. Iya. Bukan nama asli. Iya. Abu Bakar Siddiq itu kan Iya, kalau Abu Bakar Siddiq mah nama asli. Ya, nama asli. Nama asli Abu Bakar. Abu Bakarnya itu yang kunyah. Abu Bakar itu kunyah, kalau As-Siddiqnya itu mah laqab. Ya. Nah, kalau Abu Bakar itu kenapa disebut namanya siapa coba Abu Bakar? Ya. Yang nanyanya juga lupa. Abu Bakar itu kenapa disebut Abu Bakar? Emang ada nama orang bapak gitu? Nggak ada. Kenapa disebut Abu Bakar? Bakar itu bikrun itu perawan, gadis. Jadi Abu Bakar itu disebut Abu Bakar karena anaknya yang gadis dinikahi Rasulullah. Jadi dia tuh terkenalnya sebagai bapak gadis, bapak apa namanya ya? Kalau di kita mah ada seseorang yang terkenal itu dengan anaknya. Bapak siapa itu? Kalau di kita mah kan yang terkenalnya artis ya. Misalnya kalau punya anak artis pasti terkenal. Dia itu bapak siapa? Bapak Ayu Ting Ting gitu. Kita nggak tahu namanya siapa. Kita taunya dia Bapak Ayu Ting Ting. Nah, jadi Abu Bakar itu terkenalnya dengan dia memiliki anak gadis. Yang anak gadis tersebut kenapa terkenal? Karena dinikahi oleh Rasulullah. Siapa? Aisyah. Ya. Jadi Aisyah, sehingga dia terkenalnya dengan sebutan Abu Bakar, bapak si gadis. Gitu, bapak si perawan. Namanya siapa? Ayo googling. Ya, siapa lagi yang Abu Jahal itu namanya bukan Abu Jahal. Kenapa disebut Abu Jahal? Biangnya kebodohan dia gitu. Ya, jadi saking kubodohna gitu. Saha eta si bapak nu bodoh gitu ya. Iya, yang abu-abu itu. Yang abu-abu. Bukan abu-abu kerodong teh bela ya. Yang abu-abu itu biasanya bukan nama asli, dan nggak ada nama bapak anu, ibu anu. Kalau di Indonesia mah ada yang namanya tuh misalnya Umi Kulsum gitu ya. Di Indonesia mah ada nama Umi Kulsum. Dianya emang asli namanya Umi gitu. Kalau di sana mah Ummu itu ya panggilan gitu, gelar gitu. Nah, jadi ketika ada Abu Lahab, kenapa sebut Abu Lahab? Namanya siapa? Ada nama aslinya itu. Cuma terkenalnya viralnya tuh dengan Abu Lahabnya, karena dia si tukang marah-marah. Lahab itu kan bergejolak. Bapaknya yang tukang marah-marah gitu. Itu si bapak tukang marah-marah, si bapak sangar, si bapak itu teh lebih terkenalnya itu. Berarti si orang tua Abu Lahab. Nah, ayana Abu Janda apa artinya? Tadi bapaknya gadis. Tadi bapak gadis, ini mah bapak janda. Abu Janda juga bukan nama asli. Bukan lah, masa ada di akte kelahiran namanya Abu Janda. Gengsi banget ibunya ngasih dia janda. Yang pertama dia laki, yang kedua janda tuh ya namanya juga. Iya. Nah, jadi itu nama-nama yang seperti itu biasanya bukan asli gitu, tapi boleh dipakai.
boleh dipakai dalam hadis-hadis Rasulullah juga ada yang nama kunyahnya itu yang dipakai gitu ya, nanti dia berubah jadi aba, abu, abi gitu si harakatnya itu. Baik, maktabul mudarris, meja guru ya. Kemudian berikutnya sampai mana tadi ya, sampai siapa? Teh Elin. Oh, Teh Siti Mangga. Jadi apa? Kunci rumah. Jadi apa? Miftahul baiti. Nah, jadi bukan ini kunci, ini rumah gitu. Misalnya al-miftah al-bait, bukan begitu nanti ngomongnya. Nah, itu yang Teh Bella. Jadi yang utama itu, yang utamanya itu miftah. Cuma miftahnya disandarkan ke rumah. Jadi maksudnya ini kunci apa? Kan kunci itu macam-macam. Ya, tema pelajaran bahasa Indonesia lah soal disandarkannya mah ya. Mangga ke orang bahasa Indonesia tanyain. Yang disandarkan siapa, yang disandari siapa. Pokoknya mah menurut Umimah adalah yang utama itu adalah kata yang pertama. Cuma dia akan lebih jelas ketika ditambah kata yang kedua. Jadi kata yang kedua itu adalah penentu ya, penentu, penjelas. Kayak kunci. Kunci itu umum, tapi kunci rumah itu udah khusus. Kunci rumah siapa? Nah, nanti ada idhofat yang sampai 3, yang sampai 4. Contoh adalah kunci. Kunci apa? Kunci rumah. Rumah siapa? Rumah guru. Guru apa? Itu bisa jadi 4 itu idhofat itu. Tadinya kan al-miftah, al-bait, kemudian al-mudarris. Al-mudarris juga nanti banyak, ayah guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab gitu kan. Tuh, jadi kalau kunci rumah guru bahasa Arab itu satu kata, satu kalimat. Miftahu baiti mudarrisil Arabiyah. Jadi ada alif lamnya tuh di belakang aja satu. Gitu. Jadi alif lamnya hanya satu yang paling belakang. Karena apa? Karena dialah yang membuat jadi khusus. Yang membuat jadi khusus. Dengan kata kunci rumah can keneh khusus nih. Masih ada pertanyaan. Kunci rumah siapa? Kunci rumah guru. Guru teh siapa? Masih belum khusus juga. Dikhususkannya adalah dengan guru bahasa Arab. Misalnya. I, tapi tanpa alif lam gitu, tapi tanpa alif lam. Iya, misalnya 4. Jadi miftahu baiti mudarrisi al-arabiyyati. Masih kena acan jelas? Gitu misalnya. Nah, itu ya. Ini yang disebut dengan kita membuat sebuah kalimat, satu kata tapi satu makna kata yang terdiri dari beberapa kata, itu aturannya seperti itu. Baik, Teh Bella, toko pedagang. Iya. Tuh kan banyak istighfar Teh Bella. Iya, sahih. Rumah insinyur. Iya. Nama anak. Iya. Buku Allah. Iya, kitabullah itu susunannya idhofat. Jadi bukan ini kitab ini Allah, bukan. Tapi kitabullah, kitabullah. Utusan Allah apa? Iya, Rasulullah. Kitabullah. Nabi Allah. Nabiullah. Malaikat Allah. Iya, malaikatullah. Allahnya apa harakatnya? Kasrah. Malaikatullahi, Rasulullahi, Nabiyullahi, Kitabullahi. Itu nanti akan jadi satu kata. Hadza kitabullah, hadza Rasulullahi, hadza malaikatullahi. Jadi itu tadinya kita kan hadza Rasul,
Hada rasulun, hada nabiyun. Tapi ini utusan siapa? Hada Rasulullah. Gitu. Ini kitab siapa? Kitabullah, hada kitabullah. Gitu. Nanti bisa berubah jadi fathah ya, Bu? Ya itu kalau nanti kedudukannya bukan sebagai khobar. Kalau tadi contohnya kan sebagai khobar. Gitu. Kalau sebagai khobar tuh predikat ya. Jadi hada kitabullah. Kalau Allah aja berarti Allahu ya. Allah sendiri dia Allahu. Makanya kalau Ya berarti kalau ada ini juga kayak wallahi jadi nah jadi asalnya tuh Allahu. Ya. Iya luar biasa ya. setidaknya jadi sekarang jadi tahu nih murid kok bisa gitu. Iya makanya nanti kalau dengar orang ngaji kok ini Allahu sih, Allah harusnya mana? Itu karena kita tahu qawaid nanti. Misalnya ada Rasulullahu ala, kok Rasulullahu? Kan itu idhofat, harusnya Rasulullahi gitu. Tapi ada nggak yang tidak sesuai dengan qawaid bahasa Arab yang kita ada? Karena apa? Karena bukan Al-Quran yang diatur qawaid. Tapi Al-Quran yang membuat inspirasi qawaid bahasa Arab. Jadi contohnya alallahi, tapi ada itu di surah apa ya suka lupa. Setelah huruf jar itu tidak i loh, tapi u. Nah itu akhirnya karena kita enggak nemu tuh qaidahnya seperti apa, kan gitu ceritanya. Al-Quran dulu yang utama, bukan Al-Quran diatur oleh bahasa Arab. Nanti kacau kalau Al-Quran diatur bahasa Arab. Bahasa itu kan bagian dari budaya. Nanti budaya berubah dong bahasa Arabnya. Ya kan kayak bahasa Indonesia aja ada bahasa Titi DJ, ada bahasa OTW, itu bahasa Indonesia. Tapi kan itu perkembangan budaya jadi berubah. Bahaya kalau bahasa Arab itu diatur oleh Al-Quran itu diatur oleh bahasa Arab, nanti dia bisa berubah. Gitu. Jadi ada ada di bahasa Arab juga kan bahasa program tuh berkembang karena bahasa itu kan budaya. Ya, zaman dulu mah zaman Umi SD kan ngobrol gini. Adab dide badadede sadakodolade kada siaga nanu. Itu kan zaman dulu mah gitu programnya. Nanti ingat enggak dulu? Badadede kamadanade, nah gitu, itu teh badai kamana. Ada bide badadede kawadarudeng, gitu. Zaman sekarang kan udah nggak laku anak-anak ngomong kayak gitu. Anak-anak sekarang ngomongnya OTW, gitu ya. Nah jadi ditambahin, jadi kalau bade tuh jadi bada dede, ditambah handa dan de. Warung wadarudeng. Gitu. Itu kan kreativitas bahasa gitu. Nah jadi kalau misalnya mau menyalahkan bacaan Al-Quran orang, coba minta dia diulang lagi, coba ulang lagi yang tadi. Bisa jadi emang yang membacanya yang keliru, bisa jadi kitanya yang dikuasai oleh qawaid bahasa Arab. Jadi coba aku lihat dulu, ternyata benar geningan, yang ini nih yang beda gitu, yang beda dari qawaid yang standar. Gitu. Sampai mana tadi? Ya kitabullah. Ya nenek, anak perempuan dokter. Bintu at-tabibi. Iya. Kunci mobil. Miftahu as-sarari as-sarari. Iya, kunci mobil. Miftahu al-sayyarati. Iya, as-sayyarati. Boleh disiapkan itunya apa namanya, daftar siswa ya? Yang lengkap sama usia apa-apa tadi buka dokumennya. Kunci mobil, miftahu as-sayyarati. Kunci mobil. Baju amar. Ya, atau yang ada di sini, yang ada di latihan. Baju amar. Saubu ammarin. Terus apa lagi? Komisu ammarin. Ranjang Khalid.
Iya, anaknya Abbas. itu Iya, anak perempuan Abbas. Bintu Abbas ya. Anak laki-laki. Ya kalau walad itu umum anak-anak, jadi children, anak-anak. Tapi kalau bin mah anak kandung. Ya. Rumah buat anaknya sih gitu. Gitu. Anaknya siapa? Anak. Iya, ada Ibnu Jamil. Ini ke artis aja ini teh. Bener teh. Jadi mengkritisi nama-nama di Indonesia tuh ada Abu Janda tadi. Ayo jadi Ibnu Jamil. Dia tuh anaknya Jamil. Harusnya mah bapak dia namanya Jamil. Jamil bukan nama dia, nama bapaknya. Nggak tahu. Coba tanyain ya teh ya. Cari di Google Ibnu Jamil bapaknya siapa. Iya. Nama asli itu Nah. namanya Ibnu. Dipanggilnya Mas Ibnu. Masih. Iya tuh kan S gitu kan. Ya Allah. Oh iya. Iya namanya Ibnu. Kemudian dipanggilnya Mas. Ya mending kalau dipanggilnya Mas dipanggilnya Pak. Katanya Bapak tapi Ibnu. Ya gitulah. Kalau iya jadi sudah jadi bahasa Indonesia itu mah. Iya sudah jadi. Jadi kalau udah sama yang ke Arab-Arab. Jadi pengen ngasih nama yang ke Arab-Araban tapi jadinya kalau di Arab kan. Tahu artinya ya. Tahu nama nggak tahu artinya. Iya. Nah, jadi ada kalau dalam idhofat itu kalau Ibnu Jamil berarti anak Pak Jamil. Gitu. Ya. Begitu juga yang disebut dengan ummu. Ya, ibu. Kalau ibunya, nah sekarang kita ke makna. Ke makna. Sudah bisa ditangkap nggak maknanya? Yang disebut dengan pulpen hamid. Itu berarti pulpen punya. Nah, ada kata punya ya. Ada kata punya. Sekarang anak perempuan Abbas. Berarti anak perempuan. Iya, apa itu? Bintu Abbas. Iya, maksudnya tuh anak perempuan Bapak Abbas teh berarti anak perempuan dari. Ada dari ya? Dari Bapak Abbas. Berarti tadi yang pertama maknanya punya. Yang kedua maknanya dari. Dari itu apa? Berasal kan? Berasal kan? Nah, kemudian kamar Ali. Ada kata apa di antara kamar dan Ali? Kepunyaan. Punya. Kamar punya Ali. Buku tulis Said. Ya, milik atau punya. Buku tulis milik Said. Mindilu Yasirin. Sapu tangan milik Yasir. Komisu Ammarin. Kemeja milik Ammar, punya Ammar. Sariru Khalidin. Ranjang milik Khalid. Nah, jadi ada kata yang bisa disisipkan di antara idhofat atau di antara mudhof dan mudhof ilaih. Di antaranya bermakna punya, milik, atau dari. Contohnya cincin emas. Cincin dari emas. Ya. Cincin dari emas. Terus misalnya apa lagi? Kunci rumah. Kunci milik rumah. Jadi ada makna li. Kitabullah. Kitab milik Allah bisa atau kitab yang berasal dari Allah bisa. Iya. Jadi kalau kita mau ngobrol dua kata yang di dalam dua kata itu ada makna milik atau ada makna dari, itu bisa menggunakan struktur idhofat. Gitu. Tapi kalau kita mau menggunakan dua kata yang di antara dua kata itu ada bisa disisipkan kata yang, itu mah bukan idhofat. Gitu.
Iya, bukan kata yang. Misalnya pulpen yang merah, jangan pakai idhofat. Iya. Bukan benda-benda ya, Mia? Apa ini Bukan Pak? benda. Idhofat apa khusus benda-benda aja? Benda, Benda. iya bisa dari dua benda. Kalau yang itu sifat, iya. Tapi kalau sifat itu mah tetap dia isim. Tetap kebendaan. Sepertinya sampai di sini dulu ya, biar nempel, tidak di boleh ibu-ibu, teteh-teteh iqra'na an-namrah as-salisah wa rabi'ah, nomor 3 dan nomor 4, supaya analisa tadi nempel. Pertama dibaca dengan harakat yang benar, kedua difikirkan maknanya. Babul madrasati himarur rajuli baitu hamidin sayyaratul mudiri. Nah itu bacanya yang benar, mana harakat kasrah, mana harakat dhammah, mana yang tidak bertanwin, kemudian maknanya ditelaah. Demikian ad-darsul khamis ila an-namrah as-saniyah walakin an-namrah as-salisah war rabi'ah. Tafadhal istamirru fi buyutikunna. Istamirna fi buyutikunna. Sampai 20 ya. Ya, sampai nomor 20 halaman 30. Hal indakunna al-as'al ya ayyatuhat talibat. Qad fahimna? Qad fahimtunna? Alhamdulillah wa narjullaha ta'ala ilman nafi'a. Ya, Mang. Ya, bagusnya mah ya untuk mengukur. Iya. Iya. Kemarin pas baca-baca lagi yang itu lupa. Iya. Jadi bagusnya mah ada supaya kita mengetes ya apa stage ataupun tahapan kita. Misalnya dikasih tahu seminggu sebelumnya gitu. Jadi biar ngapalin ya. Ya inginnya sih setiap Jumat itu bersiap dan ulangannya Sabtu Ahad. Iya kan, dengan tadi seorang itu sebetulnya kan udah evaluasi. Ya itu sebetulnya evaluasi pekanan, evaluasi harian tetap terjadi gitu. Karena bahasa itu nanti bukan di atas kertas saja. Tapi bahasa itu kan ada 4 maharatul lughawiyah. Ya maharatul kitabah. Makanya kan tesnya dengan membaca seorang itu sebetulnya evaluasi kan ya. Kemudian maharatut takallum, kemampuan berbicara. Nah, minimalnya Umi nanya, qad fahimtunna? Nah, ada yang jawab enggak ya? Nah, itu kalau aku enggak menjawab, ngerti sih di sini teh ditanya tangan ngomong teh hese. Nah, itu berarti maharatut takallumnya yang harus dilatih. Ya. Kalau di atas tulisan mah bisa jadi Teh Marisa bisa jawab karena ada waktu luang. Tapi ketika ditanya begini rada loadingnya lama, nah itu berarti maharatut takallumnya yang mesti digegas lagi gitu. Makanya kita dibiasakan gitu. Fahimtunna? Iya, fahimna gitu. Iya. Kan ada orang tuh yang sebagai pelaku bahasa yang pasif. Ngerti sih orang ngobrol teh, cuma dianya mah tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini. Pas suruh ngobrol mah terbata-bata. Nah itu berarti iya maharatut takallum. Sama Daumi juga S1 bahasa Arabnya kan UPI. UPI itu memang lebih ke bahasa Arab pasif dalam arti kayak menerjemahkan, menelaah omongan orang. Kalau dia ngobrolnya mah berat. Kalau mau latihan ngobrol mah kayak ke gontor gitu. Iya langsung. Jadi anak-anaknya tuh di sana dikondisikan terus ke kampung bahasa. Jadi di UPI ada bahasa Arab ya? Ada. Semua yang bahasa Arab tuh di IAIN. Ada bahasa Arab. Tapi pendidikan, jadi bukan sastra. Ya, pendidikan bahasa Arab. Jadi nantinya emang buat ngajar. Ngajar mah kan yang utama ngajar itu bisa menerangkan, membuat
anak itu ngerti sebuah konsep gitu. Kalau mau bicara ya mendingan ke komunitas bahasa gitu kalau mau bicara. Jadi gitu kayak nganalisa ayat gitu kan, nganalisa hadis itu adalah bahasa Arab pasif. Ya yakfi ulahuna alhamdulillah hayya bina naftatim biqauli hamdalah.